Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di salah satu video dari channel kami, yaitu Tutorial Odoo Indonesia, yang dimana di sini kita akan memulai pembahasan kita dalam materi fungsional Odoo versi 16 edisi komunitas ya. Nah, di sini kita pertama-tama akan masuk ke dalam bab yang paling pertama, yaitu introduction atau pengenalan ya. Nah, dalam bab introduction ini kita akan mengenal Odoo benar-benar dari awal sekali ya, dan dalam lingkup fungsional. Di sini kita tidak perlu tahu bagaimana teknis Odoo secara mendalam ya, paling hanya bagian atas-atasnya saja, bagian permukaannya saja seperti itu. Nah, di sini tugas fungsional adalah bagaimana kita memahami bagaimana cara menggunakan Odoo ini dan juga memahami fungsi-fungsinya yang ada ya, secara default atau secara bawaan dari Odoo tersebut. Nah, di sini saya sudah menyiapkan Odoo-nya sehingga dia sudah berjalan di belakang. Sekarang kita langsung ketikkan saja, karena ini di lokal ya, kita ketikkan localhost lalu *2, lalu masukkan portnya, port defaultnya itu 8069. Nah, di sini kita akan berhadapan dengan sebuah halaman pembuatan database ya, dikarenakan database kita saat ini tidak ada, kosong. Jadi Odoo membawa kita ke halaman yang menampilkan pembuatan database secara default ini. Nah, di sini kita yang pertama adalah memasukkan master password ya. Master password di sini kita sesuaikan saja dari file configuration. Nah, itu ada hubungannya dengan technical ya. Karena ada hubungan dengan teknikal, bisa dilihat di dalam blog ya, cara memulai Odoo dari nol secara teknisnya. Nah, di sini kami sudah men-settingnya master password itu dengan super admin. Kita klik di sebelah kanannya ada icon mata ya, untuk mengubah tampilan yang bentuknya titik-titik seperti password ini. Kalau kita klik, dia akan menjadi normal ya. Kita bisa melihat huruf-hurufnya tertulis secara jelas pada seharusnya. Di sini yang saya masukkan adalah super admin. Lalu selanjutnya di kolom kedua atau field kedua adalah database name, yaitu nama database kita. Nah, di sini kita akan menggunakan kaidah yang sudah lama digunakan oleh Ismata, yaitu haruslah huruf besar semua, dan kalaupun ada spasi itu harus digantikan dengan underscore atau garis bawah ya. Nah, di sini kita akan menamakannya dengan training, TRAINING ya. Lalu selanjutnya email. Nah, di sini email pada dasarnya ya kita akan memasukkan email seperti biasa ya, yang @gmail contohnya. Nah, tetapi di sini sebagai latihan saja kita tidak perlu. Jadi kita masukkan saja admin ya. Admin seperti ini, huruf kecil semua. Lalu kemudian selanjutnya password ini kita isikan dengan A saja ya, A kecil. Nih, di sebelah kanannya ada tombol dengan icon mata lagi, yang kalau kita klik kita akan bisa melihat huruf yang tertulis. Nah, A ya. Lalu phone number kita kosongkan ya. Ini adalah nomor telepon. Lalu language kita biarkan saja English US ya, karena ini adalah bahasa yang secara general paling nyaman digunakan untuk sistem teknologi ya, karena kita lebih terbiasa. Lalu kemudian country juga ini kita kosongkan saja, tidak apa-apa. Lalu selanjutnya adalah bagian terakhir, yaitu ada namanya demo data. Nah, di sini adalah sebuah kolom atau field yang bisa kita checklist ya. Di sini kita diberikan pilihan apakah kita menginginkan di database kita ini ada data demo, yaitu data-data yang diberikan secara contoh saja, sampel data seperti itu dari Odoo-nya langsung.
Dan ini sangat berguna kalau kita ingin berlatih ya, berlatih menggunakan Odoo seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Oke, di sini kita centang saja, kita klik ya, akan seperti ini. Lalu kemudian kalau semuanya sudah terisi kurang lebih seperti ini, maka kita klik tombol di kiri bawah yaitu create database di sini. Saya klik ya, bismillah. Oke, baik. Sekarang database-nya sudah terbuat ya, dengan nama training huruf besar semua tadi. Nah, penampilannya akan seperti ini. Sekarang kita klik langsung. Ya, kita dibawa ke dalam laman login ya, yang dimana di sini ada kolom email dan kolom password. Dan kita bisa lihat di sini secara default logonya masih belum ada dan masih menggunakan gambar template ya, seperti ini. Lalu ada tombol login juga di bawahnya, dan ada dua link, manage databases dan powered by Odoo. Seperti itu. Kalau manage databases, kita akan kembali ke laman sebelumnya tadi ya. Lalu powered by Odoo akan dibawa ke laman odoo.com ya, seperti ini. Nah, ini saya masukkan saja email dan password sesuai yang tadi sudah kita isikan, yaitu yang pertama emailnya adalah admin huruf kecil semua dan passwordnya adalah A kecil aja ya. Di sini langsung saya klik tombol login di bawahnya. Nah, seperti inilah adalah tampilan dari Odoo kita ketika baru pertama kali membuat database. Kita masuk ke dalam laman apps-nya atau aplikasi atau modul-modul yang bisa kita install atau pasang. Lalu di pojok kanan atas ini ada informasi user yang sedang login, yang kalau kita klik akan muncul beberapa opsi drop down ini ya, bisa dilihat. Lalu di sebelah pojok kiri atas ada kotak-kotak kecil ya, di samping kirinya tulisan apps yang besar. Kalau kita klik ini akan muncul drop down yang ini nantinya akan terisi banyak sesuai dengan modul-modul yang kita install atau kita pasang ya. Saat ini kita berada di dalam apps yang kalau ini apps saya klik, nah kita tetap tidak berubah ya, tidak kemana-mana. Nah, di sini juga ada settings. Nah, untuk saat ini settingsnya itu kita langsung masuk ke users ya, karena belum ada aplikasi yang kita install. Seperti itu. Nanti kita akan lihat akan berubah tampilan dari settings ini begitu kita melakukan instalasi dari modul-modul yang akan kita butuhkan nanti. Oke. Di sini kita kembali ke apps. Lalu kita gunakan kolom pencarian ini ya, atau search box. Yang saat ini secara default filternya aktif adalah apps. Jadi di sini maksudnya adalah munculkan saja modul atau aplikasi yang tipenya apps gitu. Karena ada juga modul yang dia itu tipenya bukan apps ya. Itu adalah modul-modul yang bisa dibilang dia lebih ke back-end-nya, kebutuhan back-end atau fungsinya fungsi yang lebih untuk back-end-nya. Tapi kalau yang muncul di sini adalah modul yang apps yang dia itu secara UI atau secara interface akan berinteraksi langsung dengan user secara jelas seperti itu. Nah, di sini kita coba cari. Nah, yang pertama itu adalah modul yang namanya CRM atau CRM ya, Customer Relationship Management. Di sini saya ketik C besar, R besar, M besar. Ya, seperti ini. Nah, jadi di sini saya akan coba langsung pasang ya, dengan cara menekan tombol activate ini di bawah. Ya. Di sini saya klik.
kita tunggu pemasangannya. Oke, baik. Modul CRM atau aplikasi CRM-nya sudah terinstall ya. Kita sekarang masuk ke laman yang baru kita lihat, yaitu Discuss ya. Nah, Discuss ini juga dia merupakan sebuah modul atau aplikasi yang terinstall. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini dikarenakan ketika kita menginstal modul CRM ya, kita bisa lihat di sini ada CRM di drop down-nya ya. Sebelumnya kan hanya ada apps settings saja, sekarang ada CRM. Tetapi tidak hanya CRM, ternyata juga ada beberapa modul yang lainnya, yaitu Discuss, Kalender, Contacts gitu. Nah, ini disebabkan karena CRM ini dia membutuhkan adanya modul-modul lain yang perlu diinstal juga. Coba saya masuk lagi ke apps, lalu saya cari lagi yang CRM. Sini saya klik di ada titik-titik 3 secara vertikal ini di pojok kanan atas kartnya. Lalu saya pilih modul info ya. Nah, di sini nanti kita akan melihat ya. Di sini tampilannya seperti ini saja. Kita nanti akan bisa melihat apa yang menyebabkan modul-modul seperti Discuss, Kalender, Contacts itu terinstall ketika kita menginstal CRM tadi. Oke. Untuk sementara kita coba lanjut dulu ya. Kita kembali ke apps. Di sini saya cari sales ya. Oke. Di sini juga saya klik activate. Baik, kita kembali lagi ke laman Discuss. Dan di sini seharusnya modul sales tadi sudah berhasil. Coba kita klik home menu ini ya, pojok kiri atas. Dan di sini kita bisa lihat ada bertambah lagi sales. Dan ternyata sales juga membawa dua modul baru lagi, yaitu dashboards dan invoicing ya. Dan ini seharusnya kasusnya adalah sama, karena sales ini dia membutuhkan adanya dua modul ini terinstall dahulu, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke apps kembali. Di sini kita cari yang namanya purchase. Oke, di sini langsung kita activate juga. Ya, lalu di sini kita tunggu lagi. Oke, baik. Kita cek kembali ya ke home menu dan kita bisa lihat purchase. Nah, di sini kita lihat tidak ada tambahan modul-modul lagi. Nah, ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi purchase memang tidak ada kebutuhan terhadap modul-modul lain, atau modul-modul lain yang dibutuhkan oleh purchase ini memang sudah terinstall atau terpasang di database ini gitu. Sekarang kita lanjut ke apps. Kita cari lagi yang selanjutnya adalah invoicing. Nah, ternyata invoicing ini sudah kita install ya, bersamaan dengan sales tadi di awal. Jadi kita tidak perlu menginstalnya lagi. Kita lanjut di sini. Nah, kan kita tadi sudah menginstal atau memasang modulnya secara manual satu persatu. Nah, di sini ada cara lain gitu yang lebih cepat, yaitu dengan cara menginstalnya berbarengan atau secara simultan. Yaitu kita ubah dulu tampilan apps-nya ini ya. Di sini kita lihat di pojok kanan atas di bawahnya search box ya, yang ada logo atau icon kaca pembesar ini, kita bisa melihat saat ini kita berada di dalam mode Kanban ya, karena dia tebal, hitamnya lebih tebal dibandingkan icon sebelahnya. Nah, sedangkan ada satunya lagi tipe view-nya atau mode dari kita dapat melihat apps ini, yaitu list. List ini dia modenya hanya simple, hanya tulisan-tulisan saja, namun informasinya bisa jadi lebih ringkas ya, lebih enak dilihat gitu, karena tidak ada icon-icon. Dan juga di sini kita bisa melakukan pemasangan secara bersamaan beberapa modul. Kalau gitu langsung kita klik saja ikonnya. Oke, tampilannya berubah ya seperti ini. Jadi bisa dibilang ini tampilan seperti tabel ya, tabel atau list tabel. Di sini saya coba ketikkan employee ya. Oke,
Di sini ada beberapa hasil, karena bisa jadi ada modul yang bukan namanya mengandung employee, tapi bisa jadi deskripsinya begitu ya. Lalu selanjutnya adalah inventory ya, seperti ini inventory. Selanjutnya adalah manufacturing ya, atau kalau di Odoo itu kita sering menyebutnya dengan MRP. Lalu selanjutnya adalah point of sale. Oke ya, muncul. Dan jangan khawatir, di sini kolom pencarian itu bisa membaca spasi ya. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah project. Nah, di sini kita lihat ada banyak hasilnya ya. Dan kita hanya mengambil beberapa saja yang akan kita install. Yaitu yang pertama tadi adalah employees ya, ada S-nya di belakang. Lalu selanjutnya adalah inventory di paling atas ini. Selanjutnya adalah manufacturing. Lalu point of sale, dan yang terakhir adalah project. Untuk yang lain tidak perlu ya. Di sini kita dihadapi dengan dua pilihan. Yang pertama, di pojok kiri atas di bawah tulisan apps ini ada sebuah link atau tombol yang dia invisible bordernya ya, dengan tulisan install. Di sini kita bisa melakukan instalasi dengan mengklik ini, atau pilihan kedua adalah dengan ke icon action ini yang ada gearnya atau geriginya. Di sini kalau kita klik akan muncul drop down, dan di pilihan yang ketiga atau opsi ketiga ini ada yang namanya activate modules. Nah, di sini seharusnya dia akan melakukan hal yang sama, yaitu menginstal atau memasang modul-modul yang sudah kita centang di bawah. Di sini saya akan mencoba action ini ya, untuk pertama kali activate modules. Di sini coba saya install hanya 2 saja dulu ya. Kita lihat perbedaannya. Seharusnya tidak ada perbedaan. Yang pertama adalah action activate modules, inventory dan employee saja. Oke, sudah saya klik. Sini kita tunggu ya. Oke, setelah kita lihat, kita tidak dibawa ke laman discuss ya, seperti sebelumnya kita melakukan instalasi satu persatu lewat Kanban, tetapi kita tetap berada di apps. Namun kita bisa lihat di sebelah kanan ini, pojok kanan, statusnya itu menjadi installed ya, untuk inventory dan employees-nya. Dan coba kita cek di pojok kiri atas, kita tidak melihat adanya perubahan ya, karena di sini kita perlu melakukan yang namanya refresh ya, refresh. Namun di sini saya coba langsung klik refresh. Ini ada lambang refresh atau icon memutar di browser. Saya klik reload the page. Ya, kita tunggu. Oke, baik. Di sini coba saya klik lagi pojok kiri atas. Nah, bisa kita lihat ya, sudah berubah. Sekarang kita bisa melihat adanya tambahan opsi, yaitu inventory di bawah purchase dan employees di bawahnya inventory. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan instalasi ke 3 modul terakhir yang tadi kita tidak centang. Oke, di sini kita akan mengetikkan modul selanjutnya, yaitu manufacturing. Ya. Lalu kemudian point of sale. Nah, jadi ketika kita enter itu dia akan memilih pilihan yang paling atas ya. Sedangkan di sini Odoo sebenarnya memberikan kita pilihan lain dalam pencarian ini. Apakah mau mencari by kategori atau by kategoris gitu. Ya. Oke, langsung saya enter saja. Dan yang terakhir adalah project. Oke, di sini semua saya centang. Lalu kita coba pakai tombol install yang di bawah apps ini ya, di pojok kiri ya, atas kategoris. Ini saya klik.
Kita tunggu. Baik, di sini ternyata salah satu perbedaan ya antara menggunakan tombol install atau activate modules di action dan menggunakan tombol install di bawah apps tadi. Di sini kita dibawa ke discuss dan kita bisa lihat dia otomatis merefresh dirinya pastinya ya, mereload page, masuk ke discuss dan kita bisa lihat langsung adanya 3 modul tadi, yaitu point of sale, manufacturing, dan project. Nah, dari sini alhamdulillah ya bisa kita sampaikan bahwa kita telah menyelesaikan exercise pertama kita dalam instalasi modul 9 modul ya. Nah, untuk lebih meyakinkan kita coba masuk satu persatu. Yang pertama kita masuk ke CRM. Oke, seperti ini tampilannya. Lalu kemudian ada sales. Ya, bisa kita lihat sales. Kemudian ada point of sale ya. Kemudian invoicing. Selanjutnya project. Lalu purchase. Inventory. Manufacturing dan employees ya, seperti ini. Alhamdulillah. Maka dari itu izinkan saya untuk mencukupkan sesi pertemuan kali ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan mohon maaf atas kekurangan saya dalam menyampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.